Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia Maharani dengan NPM 2410480 dari kelas 4E TI Reguler Banjarmasin. Di sini saya ingin membuat video tutorial yang berisi materi untuk cara instalasi JRE, JDK, dan NetBeans. Tapi di sini saya memakai aplikasi yang dengan spesifikasi yang tinggi. Jadi itu ada namanya NetBeans dan JDK. Untuk JRE-nya ini sudah masuk ke bagian sini, jadi kita nggak perlu download ulang untuk bagian JRE nanti. Lalu dilanjutkan, setelah instalasi dilanjutkan membuat program pertama tentang data diri saya. Tugas ini diberikan oleh Bapak Muhammad Edia Rosadi dengan mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Lanjut kita search aja dengan tag masukkan kode Larity, kita enter. Nah, ini sudah dari website sananya. Di sini saya memakai yang spesifikasi yang tinggi karena saya memakai Windows, jadi kita pilih yang ini, Apache NetBeans 29 plus JDK 25. Kita klik. Di sini saya simpan aja ke D. Terserah kalian mau di bagian mana, di C atau di D, terserah. Kita tunggu, karena ini memakan waktu yang cukup lama, tergantung jaringan kalian masing-masing. Oke, ini sudah selesai. Langsung aja kita masuk. Kita install. Kita pilih run. Di sini kan select destination location-nya di C, tapi saya ubah. Terserah kalian mau pilih lokasinya di mana. Saya pilih di D aja. Ya, di sini. NetBeans. Ya. Lalu kalau sudah kita pilih next. Ini boleh kalau mau bikin shortcutnya boleh dicentang. Kalau nggak mau ya sudah nggak usah. Ini saya next aja. Oke, kita install. Di sini memakan waktu yang cukup lama juga. Kita tunggu. Oke, ini sudah. Lanjut aja. Kita finish. Membuka NetBeans. Apache NetBeans. Oke, ini sudah masuk. Karena saya install di Apache NetBeans IDE 29 plus JDK 25, ini biasanya path-nya itu sudah otomatis diatur oleh installer. Nah, cara ceknya apakah JDK sudah terbaca atau belumnya itu kita buka search, kita pilih search, kita ketik cmd atau kita pilih cmd. Nah, lalu kita ketikkan Java spasi min version. Kita enter. Nah, ini sudah terbaca oleh CMD-nya. Kita lanjut, melanjutkan tugas selanjutnya, bikin program pertama dengan pilih ini, new project, atau misalkan mau pakai shortcut, kita pilih aja Ctrl Shift N. Kita pilih, lalu pilih yang Java with N, Java Application,
Lalu kita pilih next. Jangan pilih yang lain, kita pilih yang ini aja, Java Weekend dan Java Application. Kita next. Oke, ini sudah. Kita buat nama project kita menjadi program pertama. Dan usahakan kita tidak memakai spasi. Karena nih contohnya setiap per kata selalu diawali, misalkan ada 2 atau 3 kata, diawali dengan huruf kapital setiap katanya. Dan jangan gunakan spasi. Kita buat program pertama. Lalu project location-nya di sini kan saya kalau mau tetap boleh, kalau mau diganti ke tempat lain juga boleh. Di sini saya ganti aja ke E, ke bagian E, Google Drive. Nah, sudah. Untuk create main class-nya ini biarkan aja tercentang, lalu kita pilih finish. Ini semua akan membuat dan memproses satu project kita yang di dalamnya nanti ada beberapa komponen. Seperti ini. Di bagian kiri atas, yang program pertama ini adalah nama project yang sesuai kita buat tadi. Lalu yang di atas ini, itu adalah file. Nama file atau file kita yang berisi script program yang saya jalankan nanti di sini. Nah, di dalam project ini sebenarnya isinya ada 2. Di dalam project ini sebenarnya isinya ada 2, source package dan libraries. Saya jelaskan dulu untuk bagian source package-nya ini. Source package ini artinya dalam satu project itu ada satu sumber package. Nah, jadi di dalamnya itu ada banyak kumpulan package atau paket atau folder yang mudah kita kenal, atau folder-folder yang bisa diisi dengan bahasa pemrograman Java di sini, di search package. Lalu di dalam search package saya ini ada namanya program pertama. Nah, ini default atau sudah dibuat dari sananya ketika saya membuat project tadi. Nah, di dalam program pertama saya ini ada program pertama .java. Kalau diklik akan muncul ini. Klik 2 kali, muncullah yang ini. Lalu lanjutnya saya jelaskan sedikit untuk libraries. Libraries ini ada JDK. Nah, JDK saya sudah JDK 25 default yang menandakan kalau JDK sudah terbaca oleh Apache NetBeans. Ini JDK 25 ini sebagai yang mentranslate bahasa pemrograman kita yang ada di sini. Bahasa pemrograman kita yang ada di sini untuk dibaca oleh sistem di perangkat kita dan dikembalikan sebagai output. Begitu. Kita masuk ke bagian ini. Sebelum itu kalau mau memperbesar ukuran fontnya, kita tinggal pilih tools, lalu pilih option, lalu pilih font and colors. Nah, di sini saya ukurannya 13 dengan nama tulisannya, fontnya monospace. Bisa ganti di sini mau berapapun, saya pilih 14 aja. Oke, oke. Sudah. Nah, ini pertama saya jelaskan di sini ada bentuk ini. Ini namanya
komentar. Komentar yang berisi banyak baris. Jadi ada garis miring bintang yang ditutup dengan yang ditutup dengan bintang garis. Nah, ini adalah komentar. Komentar ini tidak dijalankan sistem, yang gunanya itu sebagai penanda aja supaya mempermudah kita untuk memahami apa maksud dari kode yang kita tuliskan itu. Dan penggunaan ini untuk yang banyak barisnya ke bawah ke bawah ke bawah. Namun ada juga yang kita kenal dengan komentarnya seperti ini. Nah, dua garis miring ini untuk komentar yang cuma satu baris aja. Seperti hal, hal. Nah, ini cuma satu baris aja. Kalau dua garis miring ini. Tapi kalau garis miring bintang ditutup bintang garis, itu untuk yang komentar banyak baris. Oke, selanjutnya kita hapus aja ini. Ini cuma perkenalan aja untuk terlihat rapi. Kita ke ataskan. Yang ini kita hapus aja. Nah, di dalam file program pertama Java ini ada script namanya public class. Public class, program pertama. Nah, ini sebagai body atau tubuh dari script kita nanti yang akan kita buat nanti. Nah, nama class-nya itu ini program pertama, nama kelasnya program pertama. Di dalam body ini ada struktur dasar program yang dibuat agar bisa dijalankan oleh compiler. Nah, agar bisa dijalankan oleh compiler itu harus ada yang namanya public static void. Public static void main. Ya, public static void main string array args. Ini kita hapus aja. Nah, kalau nggak ada public state ini sampai sini, itu nanti nggak bisa jalan, nggak bisa di running. Makanya harus ada public state void main ini, yang sepanjang ini harus ada itu. Kita masukkan, kita mulai menjalankannya. Untuk menampilkan sesuatu pada bahasa pemrograman Java ini, kita bisa ketikkan sistem, yang artinya untuk memanggil perintah sistem di pemrograman Java. Kita pilih sistem, kita ketik sistem, lalu titik out. Ini untuk memberikan outputan. Dan print line atau print line. Kita masukkan, ketik sistem out print line. Nah ya, kita harus sesuai. S-nya harus besar dari awal. System out println. Saya masukkan. Di sini kita bisa masukkan data diri atau apapun itu. Di sini saya masukkan data diri saya. Nama Sylvia Maharani. Kita coba dulu. Kita running. Nah, ini sudah berhasil. Output termnya terlihat seperti ini. Build success. Nama Sylvia Maharani. Nah, muncullah seperti ini outputannya. Jadi, misalkan kita buat lagi npm misalkan system out println, kita masukkan npm saya 24.110.480. Kita lanjutkan, kita coba running lagi. Nah, otomatis nama npm-nya itu lanjut ke baris bawah atau next line. Nah, tapi ada perbedaannya juga. Misalkan kita memasukkan cuman print aja, kita coba, bukan println. Kita coba system out
Greenland, print aja, nama, hobi, dan cukup ya aja. Ini kita hapus link. Akan terlihat perbedaannya seperti apa. Nah, gini. Jadi dapat disimpulkan misalkan kita pakai Printland, otomatis akan terlihat rapi, setiap lainnya akan turun ke bawah seperti ini, turun ke bawah. Ini kalau kita menggunakan Printland, Printland ini. Tapi misalkan kita pakai print aja, outputannya tidak akan ada spasi, tidak akan ada next page-nya, next line-nya ke bawah. Jadi akan nempel seperti ini sampai marine npm, nempel, dan ini pun build success-nya pun nempel juga. Makanya inilah tujuan kita pakai print line agar terlihat rapi. Begitu. Lanjut, saya masukkan kelas TI, mulai ke BJN. Jangan lupa tanda petik untuk mengakhirinya. Lanjut, sistem dengan apalagi ya, hobi saya cuma nonton movie, nonton film, dan makan makanan enak. Lalu masukkan lagi apa ya, system of Finland. Alasan alas, alasan alasan saya masuk ke teknik informatika. Hmm, so, bukan, nah, hmm, lagi mengenai titik tanda titik koma. Lalu ke bawahnya sudah. Nah, kalau sudah coba kita running lagi. Nah, begini. Nama Sylvia Marani, NPM 2410480, kelas TI reguler 4E Banjarmasin, hobi nonton film dan makan makanan enak. Alasan saya masuk ke jurusan teknik informatika karena tertarik memecahkan masalah menggunakan teknologi dan ingin lebih tahu mengenai itu. Kalau sudah semuanya, jangan lupa di save. Kita pilih. Oh, ini sudah ke save ya. Coba kita Ctrl S lagi biar mudah. Lalu kita lihat apakah sudah terlihat file kita. Kita lihat masuk
Nah, ini sudah ke-save, sudah tersimpan pemrograman pertama kita tadi. Ini dia. Misalkan kita sudah selesai nih, kita keluar lalu mau masuk ke program baru atau program ini, cuman di sini saya cobai X aja dulu, kita keluarkan, kita habiskan, kita X, kita X. Kita bisa pilih di sini, kita masukkan Open Project atau Ctrl Shift O, atau Open Project, buka di mana kalian meletakkan project yang ingin kalian buka. Di sini saya pilih program pertama, Open Project. Nah, di sini terlihat, di sini kan nggak terlihat tuh bahasa Java, bahasa pemrograman Java-nya. Di sini bagian ini filenya kita klik 2 kali untuk terbuka. Coba kita running lagi apakah berhasil? Ya, berhasil. Oke, eh, sekian penjelasan saya. Ini sudah sesuai dengan tugas dari bapaknya untuk dari awal memasang NetBeans, NetBeans TDK-nya, untuk JRE sudah masuk ke aplikasi ini. Lalu membuat program pertama mengenai data diri saya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.